Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti di rumah masih sehat-sehat kan? Dan pastinya harus menjaga kesehatan. Adik-adik masih inget gak cerita tentang minggu lalu tentang apa? Cluenya itu bangunan-bangunan adik-adik. Apa? Iya. Yang benar itu adalah membangun gereja atau bait Allah. Ezra dan Raja Kores yang membangun bait Allah adik-adik. Nah, hal yang ingin disampaikan melalui cerita minggu lalu yaitu adik-adik harus selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik ngomong-ngomong soal gereja, kakak jadi sedih nih gara-gara minggu ini kita ternyata masih belum bisa sekolah minggu bareng di gereja ini. Halo Kak. Halo Kak Stefanus. Kenapa mukanya sedih? Iya nih Kak, soalnya minggu ini ternyata kita masih belum bisa sekolah minggu bareng sama adik-adik yang di rumah. Jangan sedih Kak, karena kita masih bisa bernafas dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh sedih, kita harus bersukacita. Daripada kita bersedih, mendingan kita bersukacita dan bernyanyi Kak. Bernyanyi apa tuh Kak Stefanus? Bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Oke, musik. Bangkit berdiri adik-adik. Gerak ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dan kita lipat tangan dan tutup mata dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu ini Tuhan, telah memberkati kami dari hari-hari dan jam-jam Tuhan, dari pagi hingga malamnya dan setiap hari juga Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan dan beribadah. Bimbing kami Tuhan, bukalah hati kami agar kami dapat mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa, kita mau memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Yesus memanggil. Musik. Bangkit berdiri adik. Ayo Kak Stefanus. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat
mendengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sekali lagi. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kak Stefanus, selama seminggu ini kita mempunyai adik-adik yang berulang tahun. Tidak hanya adik-adik, ada juga kakak yang berulang tahun. Wah, siapa aja tuh Kak? Yaitu ada Kak Yolanda tanggal 8 Maret. Dan juga ada adik layak kita yang berulang tahun tanggal 8 Maret juga, yaitu Lira Kalista. Ada juga Kak tanggal 10 Maret yaitu Evan Karundeng. Dan juga ada tanggal 11 Maret ada Clarissa Abbas, kemudian ada Kalia Putri Sofyan dan Benaya Rezon. Dan juga tanggal 12 Maret ada Aditya Nehemia. Tanggal 13 Maret ada Tristan Immanuel. Dan juga Kak tanggal 14 Maret itu ada Liendra Feliza Ele dan Albion Ezekiel Pati dan Mikhail Dava Lorenzo. Nah, untuk nama-nama yang sudah disebutkan, Kakak Matthew dan Kak Stefanus ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian semua. Nah, tidak hanya itu, Kak Matthew dan Kak Stefanus mau memberikan hadiah, yaitu berupa nyanyian. Kita mau bernyanyi Umur Panjang ada di tangan kanannya. Musik. Umur panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan mari kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Musik. Nah, firman Tuhan ku dengar, ku tanamkan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanamkan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Iya, selamat pagi adik-adik. Kita mau bersama-sama mau mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan anugerahkan berkat bagi kami. Sekarang kami Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkatilah hati pikiran kami, agar kami semua mengerti daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini nanti di rumah adik-adik bisa minta dibacakan oleh papa, mama, dan kakak-kakak di rumah. Untuk dibacakan firman Tuhan hari ini terambil dari Esra 7
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti di rumah adik-adik bisa bersama-sama minta dibacakan atau dibantu dibacakan oleh papa, mama, kakak, opa, oma di rumah. Hari ini adik-adik, kakak mau tanya di sini, siapa yang pagi hari ini bersuka cita? Oke, semuanya pasti bersuka cita. Kakak mau tanya, kira-kira di sebelah kakak ini ada gambar seorang bapak. Bapak siapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak namanya bapaknya? Wah, ternyata nama bapaknya adalah Bapak Ezra. Bapak siapa? Iya, betul sekali. Bapak Ezra. Bapak Ezra, ia seorang yang taat. Dia seorang yang saleh. Dia seorang yang rajin berdoa. Ia juga seorang yang rajin membaca firman Tuhan. Hingga suatu hari si Bapak Ezra diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk pergi. Pergi kemana ya kira-kira? Pergi ke pembuangan di Babel. Buat apa ya kira-kira ya pembuangannya ya? Ternyata si Bapak Ezra pergi ke pembuangan Babel dan diutus kembali untuk pergi ke tanah perjanjian yaitu Yerusalem. Nah, ketika si Bapak Ezra tadi sampai di negerinya di Yerusalem, iya apa yang dia lakukan? Iya betul sekali. Ia membangun bait Allah di negerinya di Yerusalem sana. Bukan hanya membangun, tapi ternyata si Bapak Ezra tadi, ia juga membantu bangsanya untuk kembali bangkit. Karena dan selain dia membantu bangsanya untuk bangkit kembali, ia menjadi contoh. Dia menjadi teladan yang taat dan tekun dan juga setia. Bapak Ezra yang taat dan setia tadi, ketika dia telah selesai membangun bait Allah, apakah dia cuma berdiam? Oh, tentunya tidak. Ternyata si Bapak Ezra juga dia menjadi teladan untuk bangsanya. Ia melakukan firman Tuhan. Bukan dia hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi ternyata ia menjadi pelaku juga. Dia membagikan, dia memberitakan firman Tuhan, dia juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita juga bisa loh bersama-sama, kita bisa memberitakan firman Tuhan, kita juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Caranya gimana ya Kak? Caranya sangat mudah. Cukup adik-adik menjadi anak yang dengar-dengaran, patuh sama orang tua. Adik-adik bisa menjadi anak yang akur-akur sama adiknya di rumah. Adik-adik bisa rajin belajar. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang baik, membantu papa mama di rumah. Adik-adik sudah, dengan demikian adik-adik sudah bisa menjadi contoh pelaku firman Tuhan. Siapa yang mau menjadi seperti Bapak Ezra? Wah, tentunya semua mau ya menjadi seperti Bapak Ezra. Dia taat, dia tekun, dia setia kepada Tuhannya. Tapi tidak hanya itu saja, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dia juga membagikan dan memberitakan firman Tuhan itu. Yuk kita aminkan firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada, senantiasa melingkupi kehidupan kami. Ajar kami menjadi pelaku yang menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang barusan kita dengar, Nabi Ezra menjadi teladan kita dalam dia memiliki sikap hidup yang baik. Nah, Tuhan juga ingin kita untuk memiliki sikap hidup yang baik seperti Nabi Ezra. Nah, tidak lupa kita juga harus membagikan sikap hidup yang baik itu kepada teman-teman ataupun keluarga yang berada di sekitar kita. Yuk kita responi firman Tuhan barusan. Kita bernyanyi. Aku suka berbagi. Wow.
berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh kedua teman kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di hari ini. Tuhan, kami mohon corona cepat berlalu sehingga kami dapat bersekolah di gedung sekolah. Tuhan memberkati juga Mama Papa kami, tetap sehat, kuat, tetap bekerja dengan baik. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, yaitu Gereja GPIB Manual Depok. Kiranya gereja kami boleh Tuhan pakai sebagai alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati para pendeta dan majelis dan seisi gereja agar selalu diberi kesehatan. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan hal ini agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Doa ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui link ATM dan kode barcode yang nanti akan ditampilkan di layar HP adik atau TV adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahannya. Terima kasih adik-adik untuk memberikan persembahannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menerima berkat. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi Yesus berpesan, di mana pesan Tuhan Yesus ingin kita menjadi lilin-lilin yang bercahaya dalam kegelapan. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ya adik-adik, kita mau terima berkat Tuhan. Tetap diam-diam di rumah, stay at home. Jangan keluar-keluar kalau tidak penting. Yuk kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita mau memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Ajar kami senantiasa menjadi anak-anak yang boleh memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Semoga Allah yang adalah sumber damai sejahtera memberkati kami dengan damai sejahtera hingga kami boleh senantiasa berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah. Dan kita akan kembali ke kegiatan kita masing-masing. Yuk kita mengikrarkan janji iman kita. 10 jari di dada. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Matthew. Dibalik. Kak Matthew sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dadah, selamat hari Minggu.